أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقال المصنف رحمه الله تعالى آمين إلى أن قال telah berkata Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari, rubbama waradatil zulamu alaik liyu'arrifaka qadra ma manna bihi alaik. Terkadang didatangkan segala macam kegelapan atas dirimu. Az-zulam yaitu kegelapan-kegelapan yang maksudnya segala macam kemaksiatan. Jadi terkadang Allah menghadirkan segala macam kemaksiatan atas diri kita atau atas dirimu supaya apa? Liyu'arrifaka qadra ma manna bihi alaik, supaya kenal, paham dan mengetahui, sadar atas kadar nikmat anugerah Allah yang Allah berikan atas dirimu. Kemaksiatan itu diumpamakan Al-Imam Ibnu Athaillah laksana kegelapan. Kalaulah matahari di siang hari itu tidak pernah berganti dengan rembulan, selalu siang terus-terusan, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya cahaya matahari. Datangnya rembulan, datangnya kegelapan malam itu membawa kita sadar bahwa betapa nikmatnya cahaya matahari. Lampu tidak akan terasa nikmat apabila terus ini lampu nyala bercahaya. Kalau tidak sekali-kali dipadamkan ini lampu, baru kita sadar bahwa begitu besarnya nikmat lampu. Begitu juga Allah hadirkan kegelapan yang disebut dengan kemaksiatan. Terkadang kemaksiatan yang Allah hadirkan ini membawa kita untuk bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Karena kalau taat terus-terusan, boleh jadi kita akan merasa laksana Tuhan yang tidak mempunyai kesalahan. Dengan adanya kemaksiatan, maka dengan itu pula Allah ingin menghadirkan rasa hina dina di dalam diri kita atas itu kesalahan. Di dalam perkataan ulama disebutkan ibtila'ul 'abdi bil ma'siyah, ditimpakan kepada si hamba dengan maksiat. Bala, ibtila itu kan bala,
ya, dibalakan kepada hamba dengan itu maksiat. Bala secara rohani itu maksiat. Untuk apa? Taratan yakunu tarda wa taratan ta'diba wa taratan taqriba. Satu, terkadang bisa menjadi torda. Torda itu pengusiran. Dua, bisa jadi menjadi takdiba, pendidikan. Dan yang ketiga, boleh jadi itu maksiat menjadi sebab dihantarkannya kita tambah dekat kepada Allah. Kita ambil contoh saja. Ada dua makhluk Allah yang melakukan kemaksiatan atau kesalahan di dalam surga. Dua makhluk Allah ini sama-sama diusir dari surga. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua iblis. Torda, diusir dari surga. Kesalahan atau kemaksiatan yang diumpamakan oleh Imam Ibnu Athaillah itu sebuah kegelapan, menghantarkan Nabi Adam terusir dari surga, dan menghantarkan iblis laknatullah alaih itu juga terusir dari surga. Setelah terusir dari surga, maka terusirnya itu bisa menjadi temporer atau sementara, bisa juga terusirnya menjadi selama-lamanya. Nabi Adam terusirnya dari surga hanya sementara. Oleh sebab dengan terusirnya dari surga, Nabi Adam merasa kezoliman atas dirinya yang telah melakukan sebuah kesalahan dengan memakan buah khuldi. Sedangkan iblis terusir dari surga sifatnya selama-lamanya, karena tidak menghantarkan si iblis atas pengusiran itu kepada pengakuan diri atas kesalahan yang dilakukannya. Jadi asalnya kita yang berbuat maksiat itu terusir dari rahmat Allah. Tapi ketika kita terusir dari rahmat Allah itu merasa itu adalah sebuah kesalahan kita, merasa sebuah kezaliman atas diri kita kepada Allah, maka terusir dari rahmat Allah sifatnya hanya sementara dan akhirnya menghantarkan kepada tahapan yang kedua, yaitu tarotan ta'diba. Dengan terusir dari rahmat Allah, dengan terusir dari surganya Allah, itu menjadi pendidikan bagi Nabi Adam dan bagi yang mengakui kesalahannya. Sedangkan iblis terusir dari surga tidak membawa kepada tahapan yang kedua, yaitu pendidikan baik bagi dirinya, malah menjadi sombong sesombong-sombongnya. Sampai iblis menantang Allah untuk apa? Untuk menggelincirkan hamba-hambanya. Sampai kapan? Sampai kiamat. Datangnya kegelapan, kemaksiatan, masa-masa kelam kita dulu. Atau mungkin ada di antara kita yang masih bergelut di dalam dunia gelap. Artinya masih mengekali kegelapan kemaksiatan. Kalau dia masuk dalam kategori Nabi Adam, maka kemaksiatannya tadi menghantarkan kepada pendidikan ta'dibah.
dia akan terdidik dengan kesalahan, mengakui diri hina dina di hadapan Allah, mengakui diri yang tidak bisa lepas daripada kekhilafan. Taubat, kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, hingga akhirnya terhantarkanlah orang ini kepada tahapan yang ketiga, wataratan takriba, yaitu kegelapan tadi. Setelah dihantarkan orang ini dari kegelapan kepada pendidikan, lanjut kepada takriba, yaitu kedekatannya kepada Tuhannya. Momentum terbaik di dalam perjalanan seorang hamba Allah adalah ketika dia merasa hina di hadapan Tuhannya. Itu momentum yang terbaik. Sebagus apapun amal ibadah kita, kalau di dalam hati kita melakukan amal yang bagus tadi tidak dibarengi rasa hina dina di hadapan Allah, maka belum lagi dikatakan amal ibadah yang sempurna. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan heran kalau ada orang yang dulu punya masa kelam yang begitu sadis dan menakutkan, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, seperti Fudail bin Iyad, seperti Junaidi al-Baghdadi, seperti Abdullah bin Mubarak, seperti Malik bin Dinar, seperti Syekh Junaidi al-Baghdadi, seperti Bishr al-Hafi, dan banyak lagi yang mana mereka mendapatkan pangkat kewalian, pangkat yang tinggi di sisi Allah melewati jalur kegelapan. Apa jalur kegelapan? Yaitu melewati tahapan kebersalahan mereka kepada Allah di masa lalunya. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, kurang sadis bagaimana lagi di masa lalu Sidin sampai membunuh anak bebinian Sidin seorang. Anak binian Sidin dikubur hidup-hidup. Kurang sadis apanya? Kemaksiatan yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum dapat hidayah. Bukan saja menuhankan berhala, menuhankan selain Allah, anaknya dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Nangis si anak perempuan Sayyidina Umar bin Khattab, "Bah, jangan, bah, jangan." Tapi Sayyidina Umar pada saat itu digelapkan dengan kegelapan maksiat. Berjalan kemaksiatan itu, hadirlah hidayah dari Allah, dan ketika sudah dapat hidayah, kadang Sayyidina Umar sesekali menangis, sesekali tertawa sendiri. Ditanya oleh sahabat lain, "Wahai Umar, kadang aku melihat kau nangis sendiri, kau tertawa sendiri. Apa yang menyebabkanmu seperti itu, wahai Khalifah, wahai Umar?" Dijawab oleh Sayyidina Umar, "Aku menangis wahai sahabat karena ingat dulu aku pernah mengubur anakku hidup-hidup. Aku tertawa wahai sahabat karena aku ingat dulu saking begonya aku, saking bungulnya aku. Kurma aku kumpulkan ke olah Tuhan, kebentuk sebagai Tuhan, menjadi patung. Di saat paceklik lapar kada makanan, kurma yang ada di patung ku ambil ku makan, bungulnya aku Tuhan ku makan." Ingat di masa kelamnya si Sayyidina Umar itu membawa tambah khudu, tambah tunduk di hadapan Allah, merasa tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Tidaklah aku bisa seperti ini kecuali hidayahmu ya Allah. Timbullah
rasa syukur yang sangat amat besar atas hidayah yang diberikan Allah kepada dirinya Sayyidina Umar. Kita ini Bapak Ibu kadang-kadang merasakan nikmat hidayah. Kenapa? Karena kalau tanpa dihadirkan yang namanya kegelapan masa kelam kita, boleh jadi kita anggap hidayah itu biasa-biasa saja. Padahal hidayah itu mahal Bapak Ibu. Kita yang sudah dapat hidayah kadang merasakan besarnya nikmat hidayah, lalu kita tidak mensyukuri nikmat hidayah, akhirnya yang paling dikhawatirkan adalah ketika sakaratul maut hidayah itu tercabut. Kan kita disuruh tuh berdoa di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, la tuzi' qulubana, jangan pian cabut yang ada di dalam hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah pian berikan hidayah kepada kami. Karena ini hidayah mahal ya Rabb. Masya Allah. Nah ya Tuhan kok, ya Tuhan, ya Allah, hambaku mengerti kadar nikmat hidayah. Berdoa untuk tidak dicabut itu hidayah di dalam hatinya, menandakan dia sangat sayang dengan yang namanya hidayahku. Ya Rabb, kita itu kadang pernah bisa merasakan nikmatnya sehat kalau sebelum datangnya sakit. Orang tidak akan bisa merasakan nikmatnya panas kalau belum didatangkan musim dingin. Di wadah kita ini sedikit kurang dinginnya ketimbang orang yang berada di tanah Arab, ya kan? Waktu musim panas umpama di tanah Arab gunung-gunung mah panas benar harilah. Maka ini aja kada nyaman hidup ujarnya. Datang musim dingin, kajujul mencari api. Untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh. Baru sadar nikmatnya panas setelah datangnya dingin. Kayak itu juga baru merasakan nikmatnya taat setelah datangnya maksiat. Jadi tidak ada yang batil ketika Allah hadirkan kemaksiatan selama kita bisa mendudukkan kemaksiatan yang dilakukan itu adalah kekhilafan kita yang wajib kita taubati kepada Allah. Dan akhirnya dengan demikian kita mendapatkan ta'dibah, hal keadaan kita terdidik. Lalu setelah terdidik hal keadaan kita tambah didekatkan kepada apa? Kepada yang memberikan hidayah kepada kita, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Kita ditarik oleh Allah untuk terus dekat dengannya. Ditahan oleh Allah agar tidak menjauh dengannya. Dengan apa? Dengan adanya kegelapan tadi. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah, untungnya kita ini dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad yang kita dikasih oleh Allah hidup di dunia ini laksana pensil. Apapun kesalahan yang kita tulis dengan pensil, Allah hadirkan penghapusnya dengan taubat. Coba aja kehidupan kita ini laksana spidol permanen. Napa kabar? Kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan di masa kelam tidak akan bisa terhapuskan. Seperti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Mereka apabila salah, apabila melakukan kemaksiatan, azabnya langsung diturunkan di dunia. Azabnya langsung diberikan saat itu juga. Para nabi dulu sebelum Nabi Muhammad memberikan teguran kepada umatnya,
Seperti umatnya Nabi Lut. Nabi Lut menegur bahwasanya sodomi itu sebuah kemaksiatan yang besar, tapi malah umatnya mengolok-ngolok akan peringatan nabinya, yaitu Nabi Lut. Hingga apa yang terjadi? Kaum Sodom, kaum homoseksual, kaum lesbian itu dihancurkan oleh Allah dengan didatangkan hujan batu, dan mereka dijadikan batu. Sampai sekarang itu masih ada fosil-fosil patung mereka yang saat melakukan kemaksiatan itu dijadikan sebagai ibarah, pelajaran bagi umat setelahnya. Tapi ya tadi, masih saja ada yang namanya Sodom, masih ada yang namanya lesbian, masih ada yang namanya homoseksual, ya kan? Kalau itu menghantarkannya sebagai pendidikan untuk dia mendapatkan takriban, yaitu kedekatan dirinya kepada Allah, tambah dekatnya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan dari matrudan, terusir selama-lamanya seperti iblis, naudzubillahi min dzalik. Dia akan terus berulang-ulang melakukan itu maksiat sampai dia mati. Tidak ada sedikit pun waktu untuk inya taubat. Tandanya Bapak Ibu, orang itu maksiat tidak bisa meraih pendidikan dari kemaksiatan adalah ketika dia melakukan maksiat satu, dia tidak merasakan itu sebuah kesalahan, lanjut lagi dengan maksiat yang lainnya, tambah lagi dia tidak merasakan itu sebuah kesalahan, terus seperti itu sampai di mana inya merasa kesalahan yang inya lakukan itu sebuah kebaikan, tidak masalah buat dirinya, tidak peduli dengan ancaman-ancaman yang Allah berikan padanya, maka dia sudah masuk dalam kelompok matrudan, terusir abadan selama-lamanya seperti iblis. Munnya ada orang melakukan maksiat, habis melakukan maksiat ada penyesalan, itu masih ada harapan untuk dia mendapatkan taubat, mendapatkan ampunan. Tapi kalau orang melakukan maksiat, pernah ada merasa bersalah di dalam jiwanya, di dalam dirinya, wal'iyadzubillah. Ini yang disebut dengan matrudan an babillah daiman abadan, nauzubillah, terusir daripada rahmat Allah selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, kita akan merasa diri sempurna apabila kita itu tidak pernah melakukan ketergelinciran ataupun kesalahan. Makanya Allah hadirkan ketergelinciran dan kesalahan agar kita tidak merasa diri sempurna di hadapannya. Fir'aun, Qarun, Namrud, mereka tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan, dikelilingi dengan kekayaan dan dikelilingi dengan kekuasaan, sampai mereka merasa diri sebagai Tuhan. Oleh sebab apa Bapak Ibu? Oleh sebab kadang merasa adanya kekurangan diri. Munnya kita itu hidup kada pernah merasa ada kekurangan diri, sama kita mendudukkan diri kita laksana Tuhan. Hanya Tuhan yang kada pernah salah. Ingat, hanya Tuhan yang kada pernah salah. Kita pasti punya salah. Makanya Nabi mencontohkan dengan terus beristighfar setiap hari, paling kurang 100 kali dalam sehari. Padahal beliau maksum, terbebas dari kesalahan, tapi merasa diri salah,
itu tidak harus menunggu berbuat salah. Kalaupun dapat kesalahan, dia merasakan itu sebuah kesalahan. Kesalahannya itu hanya media untuk menundukkan dirinya supaya merasa bersalah, merasa tidak sempurna di hadapan Allah. Anak kita, coba aja kita benarkan semuanya. Kada pernah kita tegur kesalahannya, mulai lagi halus sampai itu hak. Ketika dia sekolah, ada melakukan kesalahan di sekolah, ditegur oleh gurunya. Si fulan ke kantor, kamu sudah melakukan kesalahan ini dan itu, kamu akan disanksi ini dan itu. Dia akan jawab begini, maaf Pak, saya aja di rumah gak pernah disalahkan orang tua saya. Saya ini gak pernah dimarahi orang tua saya. Bapak kok bisa-bisanya marahi saya? Orang tua saya saja Pak gak pernah marahi saya. Bapak siapa? Kenapa jadi begini nih anak? Karena di rumah tidak pernah diberikan pendidikan. Ini salah, ini benar. Kalau kita ini terus dibenarkan Bapak Ibu, gelap kita. Tidak pinandu, tidak kenal mana salah dan mana yang benar. Coba aja pian bakawan lawan orang ambungan. Coba pian bakawan lawan orang yang ketujuh ambung. Benar salahnya di ambungnya terus pian. Jelas-jelas kita bakal tutut dah di tengah orang banyak nih. Artinya munnya kada sengaja ya kada apa-apa. Ini sengaja tut bagayaan tut. Tukang ambungan tadi apa menyambat? Ujar si tukang ambungan, kantut bian bau harum lah ya. Bagus tuh ya. Bakantut tuh sehat ya. Bujure bagus sehat bakantut, tapi di padang orang banyak itu kada bagus lagi namanya. Kalau ditahan keluar jauh sedikit daripada orang banyak agar tidak mengganggu ya kah ketertiban umum. Ya kah, itu lebih bagus bakantut ya. Tapi karena bisi kawan ambungan ketujuh ambung, bakantut yang posisinya salah pun dibenarkan ya. Allah tidak seperti itu Bapak Ibu. Kasih sayang Allah mendidik kita. Kasih sayang Allah memberikan pelajaran terbaik buat kita. Kita salah ditegur sidin, kita salah diingatkan sidin. Itu sayangnya Allah. Wal'iyadzubillah, munyata masuk golongan yang diistidraj seperti iblis dan antek-anteknya. Itu adalah golongan istidraj, dibiarkan kada lagi dihiraukan oleh Allah. Layaknya seorang orang tua yang sudah lepas tangan dengan tanggung jawabnya kepada anaknya dan mengatakan, wahai anakku tasarah ikam hidup, hendak jadi hantu tasarah ikam. Tuh bantas tuh, rumah tuh bantas, tuh mobil tuh bantas. Ujar Allah, bantas dunia tuh bantas, makan hasil itu paling satu mata jika merasakan nikmatnya. Ini orang diistidraj, naudzubillah. Munnya Allah masih nagur kita, mun Allah masih mengingatkan kita, tanda Allah tuh sayang. Tapi kalau Allah sudah kada nagur kita, Allah kada lagi mengingatkan kita dengan berbagai macam cara Allah untuk mengingatkan kita. Kita selalu terbuai dengan rasa kesempurnaan diri, maka akan dicabut oleh Allah rahmatnya selama-lamanya, lalu masuklah golongan mustadrijin. Man tayassarat lahu matalibuhu dunyawiyah wa ta'assarat alaihi matalibuhu al-ukhrawiyah fahuwa minal mustadrijin, kata Habib Abu bin Alawi al-Haddad. Orang yang dunianya komplit kekayaannya, kayak apalagi lah komplit tuh, pokoknya rumah puluhan buah, mobil puluhan buah, pesawat pribadi puluhan buah, tanah jutaan hektar,
uang puluhan triliun dolar pulang. Apalagi orang seperti ini dunianya nyaman, tapi sayang wa ta'assarat alaihi matalibul ukhrawiyah, akhiratnya susah berat. Salat 5 waktu dia tidak mampu melakukannya, duduk di majelis ilmu dia tidak mampu melakukannya, berbuat kebaikan, bersedekah, berbagi pun dia tidak mampu melakukannya. Orang seperti ini, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, adalah orang minal mustadrijin, orang yang diistidraj oleh Allah, dibiarkan dia menikmati ini dunia. Tapi ingat, nanti ketika habis masa tenggang dunianya, karena dunia ini laksana makanan basi yang tertutupi pengawet, habis pengawetnya maka busuk makanannya, jatahnya habis, busuk semua hartanya, tertinggal semuanya, tidak ada tersisa satupun yang bisa ia bawa untuk pulang ke akhiratnya. Saat itu baru dia bangun, terbelalak matanya melihat keadaan sebenarnya, bahwa selama perjalanan hidupnya yang bergelimpang dengan harta, bergelimang dengan kemewahan, yang dikiranya itu adalah merupakan sayangnya Tuhan, ternyata itu istidraj Tuhan. Naudzubillah. Jadi mun hendak mengetahui istidraj Bapak Ibu, lihat aja munnya kita diberi harta, harta itu membuat kita tambah taat, berarti harta itu istidraj buat kita. Kalau kita diberikan usia umur panjang, semakin bertambah umur kita, kada tambah taat, kada tambah takutan lawan yang namanya menghadapi kematian, maka umur panjang tadi bukanlah nikmat tapi istidraj. Apabila kita dikasih ilmu pengetahuan, ilmu yang banyak, sampai berbagai macam buku sudah dibacanya, berbagai macam kitab dibacanya, kalau ilmu itu ya tidak manfaat buat dirinya, tidak diamalkannya, bahkan tidak diajarkannya pulang, umpama dia mengajarkan hanya tujuannya dunia umpama pulang, tidak ada keikhlasan di dalamnya pulang, maka ilmu itu bukanlah sebuah kenikmatan baginya tapi istidraj. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Bapak Ibu, setiap bertambahnya bertambahnya itu nominal atau nilai yang diberikan oleh Allah secara keduniaannya, tapi tidak menghantarkan dia tambah syukur atas nikmat itu, maka ketahuilah itu bukan nikmat, itu istidraj. Dikasih pangkat jabatan, apabila pangkat jabatannya tidak manfaat buat rakyat, tidak manfaat buat yang dipimpinnya, tidak manfaat buat lingkungannya, tidak manfaat atas tugasnya kepada yang ditugaskan, atas amanah yang telah diamanahkan, maka jabatannya itu istidraj, bukanlah nikmat. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pinanduyai, mun kita dapat harta, harta kita ini mun yang membawa kebaikan, berarti harta ini nikmat. Tapi kalau harta ini membawa kita lupa dengan Tuhan, membawa lupa sholat, menghinakan syariat, meremehkan syariat, maka harta itu adalah istidraj. Ya Allah, aku aja kada sembahyang ay sugiha bobohan ikam ngerancak Masjid Al-Falah tu sugiha dak ya menepahe ya. Ini ucapan bobohan istidraj. Ucapan bobohan istidraj. Bapak yoyo ikam belajar ilmu tu baik begawe nyata dapat duit. Siapa madahkan orang belajar ilmu kada begawe juga, tapi waktunya ada. Tapi karena dia dibutakan deh, lalu memukul rata ujarnya, Bapak boyoyo sembahyang, Bapak boyoyo belajar ilmu, Bapak boyoyo beribadah, Bapak boyoyo bersedekah, kita bercari boyoyo ujung-ujungnya dibari juga baik paraya lapahe. Nah lihat ya kuna, kada sembahyang, kada duduk di majelis ilmu, kada juga bersedekah, bertambah terus harta kok. Wah, istidraj, dilanjur oleh Tuhan. Ucapannya itu sudah menandakan terputusnya rahmat Allah pada dirinya. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi ucapan ini Bapak Ibu paling membahayakan, makanya disebutkan kata ulama, ada yang mengatakan ini adalah riwayat dalam hadis, wallahu alam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu terletak pada penjagaan lidahnya.
Kata orang kita Indonesia, mulutmu harimaumu. Lidah kita ini membahayakan bagi kita. Dari lidah ini bisa menggelincirkan kita mati su'ul khatimah. Dari lidah ini juga bisa membawa kita husnul khatimah. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamih dakhala al-jannah. Orang yang pada akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dipastikan orang ini masuk surga, husnul khatimah. La ilaha illallah terucap pada lidahnya. Waktu sakaratul mautnya Allah izinkan lidahnya mengata itu kalimat tauhid, maka seluruh dosa yang ia lakukan sepanjang hidupnya habis dihapus oleh Allah. Oh, lidah la ilaha illallah. Makanya dalam sembahyang ada rukun qauli. Arti rukun qauli itu mau kadang mau harus diucapkan. Lidah difungsikan. Tidak sembahyang diam dalam hati atau iling aja, cukup ingat aja. Tidak, ada rukun qauli yang harus diucapkan. Minimalnya yang membaca, yang mengucapkan harus mendengar ucapannya atau bacaannya. Munya kada, maka yang membaca pada rukun qauli ini kada sah sembahyangnya. Umpama Fatihah, pertama takbiratul ihram dulu, termasuk rukun qauli. Allahu akbar, rukun qauli. Pengucapan takbiratul ihram itu adalah rukun qauli. Apabila dia mengatakan kada sah sembahyangnya. Habis itu lagi Fatihah, rukun qauli. Habis itu apa lagi? Tahiyat akhir. Termasuk di situ 2 kalimat syahadat, termasuk di situ salawat, termasuk salam pertama, ucapan assalamualaikum warahmatullah. Rukun qauli. Selagi lidah kita ini mampu mengata dengan benar, maka dituntut untuk mengatanya dengan benar. Lain orang bisu. Kalau orang bisu kalau dipaksakan, itu darurat baginya, uzur baginya. Sesuai dengan apa yang bisa ia lafalkan, dengan ukuran Fatihah dibaca oleh orang normal, dia sudah memenuhi rukun qaulinya. Bagi orang bisu. Nah, lidah ini bisa membawa kita kepada kebaikan, lidah bisa membawa kita kepada kejelekan. Jangan pernah entengkan yang namanya lidah. Barangnya satu aja, ya kayak ibaratkan pistol itu sebuting aja, tapi bisa membunuh jutaan orang. Ini umpama di live streaming oleh Ustadz Ari ini, perkataan ulun yang tidak baik itu akan dampaknya kada baik dirasakan semua orang yang nonton. Pamalun sambati bungul tambuk iblis jahanam umpama inilah, tapi jangan umpama sambati ini, maka akan dampaknya seluruh dunia yang melihat tayangan ini. Lidah membahayakan. Nikah ijab kabulnya dengan apa? Lidah. Dia bisa ngomong jelas, tapi dia nggak mau ngomong waktu ijab kabul. Ujar si penghulu, si fulan bin si fulan, aku nikahkan engkau dengan fulanah binti fulan dengan mahar sekian ribu rupiah tunai. Dia penghulu. Yes, gitu aja umpama. Oh, ada sah. Ada aturan mainnya. Nikah, ijab kabul, tukar jual, tidak sah tukar jualnya. Apabila kadar yang sudah ditentukan dalam hukum syariat harus dia ba'akat, maka dia harus akad. Apabila dia kada ba'akat, umpama kada ada tukar jual, atau bahasa Arab itu syukran, yang satu afwan, atau bahasa lain terima kasih, yang satu juga terima kasih. Kan tukar jual tuh beda-beda bahasanya, lain kampung lain belalang. Jadi wadah kita tukar,
ya kak kita yang menukar, yang yang menjual jual ya. Ini kada kalau dipakai di Jawa membahayakan. Tukar aja dihurupakan orang pulang. Ya. Maka jual belinya kada sah kalau akad jual belinya tidak dilaksanakan. Di situ lagi sumpah diucapkan juga dengan lidah. Apabila sudah terucapkan sumpah palsu kafarat. Lidah membahayakan lidah ini. Di rumah duduk santai lawan pasangan, ujar si pasangan kita pak ngomong, mah haji si anu tuh nanti mana muntung borek mana nyambati kita, padahalnya kada sadar ini gin borek jo nyambatinya. Ya, lidah mendatangkan ghibah, lidah bisa mendatangkan fitnah, lidah juga bisa mendatangkan yang namanya su'ul khatimah. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan lidah kita dijaga oleh Allah, dipeliharakan oleh Allah dari ucapan-ucapan yang dimurkainya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Minta halal, minta ridha zahir dan batin. Benarnya daripada Allah, salahnya daripada ulun sendiri. Mudahan di akhir tahun 2023 ini kita diberikan oleh Allah mawas diri, ingat diri atas apa yang sudah kita lakukan di tahun 2023. Karena ciri mukmin yang sukses adalah mukmin yang selalu introspeksi diri. Nabi pun mengatakan tanda mukmin cerdas adalah mukmin al-kais mandana nafsahu, yaitu yang selalu introspeksi diri, selalu muhasabah diri. Yuk Bapak Ibu, kita sama-sama hadirkan di dalam hati dengan ucapan, kenapa harus besok kalau hari ini kita bisa berbuat? Kenapa harus besok kalau hari ini kita bisa taat? Kenapa harus besok kalau hari ini kita bisa tobat? Jangan tunggu besok. Orang yang menunda-nunda kebaikan, menunda taat, menunda tobat adalah orang yang mendapatkan kerugian selama-lamanya. Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu terlebih sadis daripada kematian. Kenapa? Lianna idha'atul waqti, karena yang namanya menyia-nyiakan waktu itu taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Telah memutusmu daripada Allah dan telah memutusmu daripada negeri akhirat. Orang yang mengatakan santai besok dagoi, maka dia telah memutus kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kesempatan untuk bisa dekat dengan Allah, kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat sudah habis masanya. Sedangkan kematian, al-maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Kematian hanya memutusmu dari dunia dan penghuninya. Kalau kamu meninggal tapi kamu tidak menyia-nyiakan waktu saat diberikan kesempatan, maka meninggalmu laksana pengantin. Tidak masalah buatmu atas meninggalmu, atas matimu dalam keadaan seperti itu. Tapi bagi orang yang menyia-nyiakan waktu, meninggalnya sudah menyia-nyiakannya, itu adalah merupakan bala baginya. Matinya adalah asyadul bala, tersadis musibah bagi dirinya. Karena tidak akan bisa kembali lagi kepada waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Ujar Allah, nah batasnya habis nangai. Kurang apa aku kasih kesempatan lawan ikam. Ya Rob, kita sudah banyak menyia-nyiakan waktu. Berapa sholat yang dulu sudah kita tinggalkan. Berapa maksiat dulu yang sudah kita lakukan. Yuk ingat bahasa Imam Ibnu Athaillah. Masa kelam kita, kesalahan kita, jadikanlah sebagai kendaraan kita untuk tambah dekat dengan Allah, yaitu melewati pintu taubat. Sudah kita melihat kawan-kawan kita, bahkan orang tua kita, mereka-mereka yang sudah berdahulu daripada kita, tidak ada lagi kembali ke dunia ini. Semuanya terus dalam perjalanannya.
Ya Rabb, kata Imam Al-Ghazali, fakullu nafasin min anfasik jauharatun la qimata laha. Setiap nafasmu daripada nafas-nafasmu itu merupakan mutiara yang tidak bernilai. Kesempatan yang Allah berikan itu lebih mahal dari segala dunia dan isi-isinya. Lebih mahal daripada dunia dan segala isi-isinya. Itu waktu. Makanya Allah sering bersumpah atas waktu. Wadduha, wal fajr, wal lail, wan nahar, wal asar. Berapa kali Allah bersumpah kepada waktu? Untuk apa? Mengingatkan tidak ada yang paling mahal di dalam kehidupanmu wahai hambaku kecuali waktu yang kuberikan. Nih, sisa kehidupan kita tidak tahu mau berapa tahun hidup kita, kada tahu. Mau sampai kapan kita begini-begini, atau mau nunggu di kafan baru sadar. Ya Rabb, mudahan di akhir tahun 2023 kita akan mudah-mudahan panjang umur sampai 2024. Allah jadikan kehidupan kita lebih baik daripada hari kemarin. Jadikanlah hari kemarin perbandingan untuk hari ini. Perbandingan dulu kita bagaimana, sekarang bagaimana. Maka dengan seperti itu studi banding dalam waktu yang telah diberikan oleh Allah. Jangan hanya kita lihat masa lalu, sekedar masa lalu. Tidak, Allah jadikan masa lalu sebagai pembelajaran. Makanya Allah masuk dalam Al-Quran cerita masa lalu. Bukan hanya cerita kiamat, bukan hanya cerita surga yang akan datang, tapi cerita masa-masa lalu. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Daud, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Adam, cerita Nabi-Nabi dulu, cerita orang-orang yang dilaknat, Fir'aun, Qarun, masuk dalam Al-Quran. Buat apa? Buat kita belajar, menjadikan perbandingan. Apakah kita masuk sama dengan orang yang dilaknat atau kita sama dengan orang yang selamat? Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, amin Allahumma amin. Al-Fatihah.